Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fidanti Awalia dengan NIM 493. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mat far'i. Jadi di sini mat menurut bahasa adalah panjang, far'i menurut bahasa adalah cabang, dan menurut istilah mat far'i adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Nah, di sini mat far'i ada 4 bagian nih. Mat far'i bisa bertemu dengan hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Ketika mat far'i bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mat lazim muttasil, mat zaid munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Dan ketika mat far'i bertemu dengan sukun, maka bisa disebut dengan mat lain atau madlin, dan mat lazim mukhafaf kilmi. Dan ketika mat far'i bertemu dengan tasydid, maka bisa disebut dengan mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim musyabbah, dan mat farqi. Dan selanjutnya yang terakhir, mat far'i ketika bertemu dengan waqaf, maka bisa disebut dengan mat arif disukun dan mat iwad. Nah, pertama saya akan menjelaskan ketika mat far'i bertemu dengan hamzah. Pertama, ketika mat far'i bertemu dengan hamzah, maka bisa disebut dengan mat lazim muttasil. Apa itu? Apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan akan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, za, a, asita, i, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, berikutnya ada mad lazim munfasil. Apa itu? Apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, zaid menurut bahasa artinya boleh, sedangkan munfasil memiliki artinya terpisah. Contoh dari mad zaid munfasil yaitu yada abi. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Apabila ada bacaan mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat, maka panjangnya seperti awal yaitu 5 harokat. Contohnya, malahu, ahlada, dan contoh-contoh lain ada di PPT ini. Dan yang terakhir, mad badal. Apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, wawu, dan ya. Maka dipanjang 2 harokat. Contohnya, Adam, Ahud, dan contoh yang lainnya. Dan saya akan menjelaskan ketika mat far'i bertemu dengan sukun. Nah, ada 2 nih kalau mat far'i bertemu dengan sukun. Pertama, mad lain atau madlin apabila terdapat huruf mad yaitu waw mati dan ya mati serta huruf sebelumnya berharakat fathah, maka dibaca halus dan tidak boleh dipanjangkan. Contohnya, aro'aita, quraisin. Dan yang kedua, mad lazim mukhafaf kilmi. Apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat, maka dibaca panjang 6 harokat. Contohnya, ana wa qad kuntum, ana wa qad asaita. Dan selanjutnya mat far'i bertemu dengan tasydid.
Ketika mad far'i bertemu dengan tasydid ada 4, yaitu mad lazim mutsaqal qilmi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim musyhabah, dan mad farqi. Mad lazim mutsaqal qilmi apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 6 harokat dan kemudian diteruskan membaca huruf selanjutnya. Contohnya, waladdallin. Selanjutnya ada mad lazim mutsaqal harfi. Apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah. Apa aja sih ada 8? Pertama, nun, qaf, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya, kaf, ha, ya, ain, shod. Itu. Selanjutnya ada mad lazim mutsabbah. Apabila terdapat sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan, maka dibaca 6 harokat. Contohnya, nun. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mad farqi. Apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat, maka dibaca 6 harokat. Contohnya, qul adzakarain. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mad far'i bertemu dengan waqaf. Nah, yang pertama adalah mad arid li sukun. Menurut bahasa, mad yang artinya adalah panjang, arid artinya tiba-tiba, li sukun adalah mati. Maka apabila ada hukum bacaan mad tabi'i atau mad lain dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti, yaitu pada pertengahan ayat maupun di akhir, maka dibaca panjangnya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya, malikin nas. Nah, seperti ini contohnya. Yang terakhir adalah mad iwad. Mad menurut bahasa artinya panjang, iwad artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah, mad iwad adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang. Nah, apabila ada fathah tain pada akhir kalimat karena waqaf atau berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Maka panjangnya dibaca dengan 2 harokat. Nah, di mad iwad ini ada hukumnya nih. Hukum mad iwad tidak berlaku pada bacaan tak marbuto. Apabila ada tak marbuto berharokat fatatain dan diwakafkan, maka membacanya harus mengubah tak marbuto menjadi hak sukun atau mati. Contohnya, wallahu yang idukum maghfirah. Nah, kan di belakangnya jadi sukun atau mati tuh. Nah, contoh dari mad iwad seperti ini. Afwaja, tawwaba. Nah, seperti itu. Nah, selesai juga penjelasan dari saya terkait dengan mad far'i. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.